Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholati muharramati min haitsu waqti. Tahrumu sholatu fi ghairi harami makkah waqta ghurubi syamsi hatta tartafi'a qadra rukni wa waqta istiwa'i inda yawma al-jum'ati hatta al-jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil muharramati min haitsu waqti. Fasal menjelaskan mengenai waktu-waktu yang diharamkan. Artinya pasal ini menjelaskan tentang waktu yang diharamkan mengerjakan sholat. Kalau di waktu ini maka sholat ini tidak boleh kecuali nanti ada sebabnya. Yang tahrum sholatu fi ghairi harami makkah. Haram mengerjakan sholat di luar tanah haram, yaitu di kota Makkah. Waktu ghurubi syamsi, yang pertama adalah waktu terbit matahari hatta tertafida qadra rukni, sampai terangkat matahari seukuran tombak. Wa waktu istiwa'i, dan waktu istiwa illa yawma jumu'ati hatta tazulah, kecuali pada hari Jumat sampai tergelincir matahari. Ya. Ini waktu yang diharapkan melaksanakan sholat. Sholat yang bagaimana yang diharapkan? Yaitu sholat yang pertama sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, seperti sholat sunnah mutlak, maka harus melaksanakan pada waktu itu. Seperti sholat sunnah tasbih, harus melakukan sholat pada waktu itu. Jadi sholat sunnah yang tidak disebab, mutaqaddim, mutaakhir, dan muqarrib. Yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir, jadi sebabnya belakangan. Apa contohnya?
yaitu sholat sunnah ihram. Orang kalau niat ihram maka disunahkan sebelum niat ihram sholat sunnah, gitu ya. Setelah sholat sunnah ihram baru dia ihram, mau itu haji ataupun umroh. Begitu juga sholat sunnah safar, mau berpergian jauh disunahkan sholat sunnah safar, maka sebelum berpergian sholat sunnah dulu. Nah itu kan sebabnya belakangan. Tadi itu seperti ihram, niat ihramnya belakangan, sholatnya dulu baru ada sebabnya. Nah maka tak boleh sholat seperti ini kalau di waktu yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah dulu baru doa istikharah, sebabnya belakangan. Kemudian sholat sunnah qadar, yaitu ada yang namanya sholat sunnah idhar atau sholat sunnah ketika ini dibugal. Nah itu, jadi sholat sunnah dulu baru eksekusi. Yang kelima, sholat sunnah keluar dari rumah. Ya kita keluar dari rumah sampai jauh dekat memang sunnah untuk sholat. Ya sebelum keluar dari rumah maka sholat sunnah terlebih dahulu. Dan begitu juga sholat sunnah hajat. Nah ini sholat sunnah hajat dulu baru doa minta hajat. Ya, itu namanya semuanya tadi itu yang bilang tadi sholat sunnahnya sebabnya mutaakhir, belakangan. Ya berbeda sholat sunnah mutaqaddim yang sebabnya duluan. Seperti apa? Seperti sholat sunnah wudu dulu baru sunnah sholat. Sholat sunnah tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Begitu juga sholat sunnah yang sebabnya berbarengan muqaddim. Seperti apa? Seperti terjadinya gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka disunahkan. Jadi sholatnya dengan sebabnya berbarengan. Nah, kalau yang mutaqaddim yang sebabnya duluan, sebabnya berbarengan dengan sholat tersebut, maka boleh mengerjakan meskipun di waktu yang diharamkan. Ya. Ini ada yang mengatakan haram langsung, ada yang mengatakan makruh. Ya. Jadi waktu yang lima ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Cuma sama saja kata makruhnya di sini makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Ya, apa makruh tahrim? Makruh adanya sesuatu yang diharamkan tetapi masih bisa ditampil, masih bisa ya ditampil, bisa diartikan yang lainnya. Berbeda dengan haram, yaitu dalilnya qat'i mutlak. Seperti apa? Minum khamr haram, makan daging babi haram, udah jelas. Tapi kalau makruh tahrim itu ada takdirnya. Jadi enggak boleh mengerjakan pada sholat pada waktu ini kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah mutaakhir. Paham ya? Tapi kalau sholat sunnahnya mutaqaddim, muqarrib, ataupun daripada sholat wajib atau qadha wajib, maka diperbolehkan mengerjakan sholat tersebut meskipun pada waktu yang dimaksudkan atau yang diharamkan. Namanya juga maksud tahrim dari ya. Kecuali nanti ada dua yang sekiranya meskipun masuk dalam waktu tersebut tetapi tidak diharamkan. Apa itu? Yaitu kalau orang sholatnya di tanah haram, itu di kota Mekah, maka tidak ada yang diharamkan meskipun mengerjakan sholat sunnahnya mutlak mutaakhir. Nah, pada waktu yang diharamkan atau yang dimakruhkan tersebut. Ya, jadi bebas kalau di Masjidil Haram, apapun juga boleh sholat tersebut.
Dan yang kedua yaitu ketika pada hari Jumat yang berhubungan dengan waktu istiwa, maka diperbolehkan. Cuma waktu istiwa ini sempit, ya, artinya nggak begitu lama, ya. Ya, sekarang waktu kapan saja yang dimakruhkan atau yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Yang pertama adalah waktu ketika terbitnya matahari sampai terangkat itu matahari seukuran ombak. Kalau dari ukuran ini kira-kira 16 menit dari mulai terbitnya matahari. 16 menit tuh kira-kira panas itu lebih daripada 16 menit diperbolehkan. Kira-kira terbit matahari jam berapa? Jam berapa ya di sini? Waktu itu ya. Misalnya jam 6 dan misalnya ya, jam 6 pagi itu termasuk juga kategori terbit matahari. Maka 16 menit kemudian baru boleh mengerjakan sholat yang tadi diharamkan. Jadi selama 16 menit tersebut tidak boleh melakukan sholat yang diharamkan tadi itu, sholat mutlak dan juga sholat sunnah sebabnya mutaakhir, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih terbit matahari kita ukur dengan ombak. Ini kira-kira panjangnya sudah memenuhi ombak belum? Dikira-kira juga. Nah, jadi ulama sekarang berapa menit sih sebenarnya antara terbit matahari sampai diperbolehkan? Nah, waktunya itu ternyata 16 menit, gitu ya. Kemudian yang kedua, waktu yang diharamkan adalah al-waqta istiwa'i, yaitu waktu istiwa, yang dimana waktu istiwa ini adalah matahari pas di tengah langit, di tengah-tengah ini, ya, pas. Makanya kalau ada benda kemudian pas waktu istiwa itu bendanya tidak menimbulkan bayangan dan menimbulkan karena dia kompres masuk dalam. Iya, ketika nanti udah tergelincir baru ada bayangan di sini, nah, kelihatan sedikit. Nah, maka kalau udah tergelincir matahari bergeser sedikit maka sudah bebas daripada waktu istiwa, gitu ya. Dan waktu istiwa itu tadi itu sangat pendek sekali, ya. Jadi nggak begitu lama ya kalau kita hitung daripada jam tersebut. Kemudian waktu, ya, kecuali tadi pada hari Jumat tuh, meskipun di waktu istiwa itu diperbolehkan sholat sunnah, ya, diperbolehkan pada sholat sunnah. Kemudian waktu istirahat, dan ketiga adalah waktu istirahat, bentuk matahari menjadi kuning hatta tergubah sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi kapan tuh? Ya, setelah sholat asar. Jadi matahari menguning sampai terbenamnya. Biasanya kalau matahari menguning itu dia matahari itu berada di mana? Di atas kepala gunung yang paling tinggi. Kalau ada gunung enak tuh. Ya, jadi kalau matahari udah di kepala gunung di sini nih, nah di sini nih biasanya nih, ini gunung nih, ini pangkatnya matahari di sini. Maka itu dikatakan waktu istirahat. Nanti dia tenggelam, gitu ya. Ya. Tenggelamnya yang tenggelam berarti udah tidak ada sinar matahari, hanya bekas-bekasnya doang. Kalau kita di pantai ketahuan tuh matahari tenggelamnya, terus ya, ketika udah ada matahari hanya sisa-sisa, nah berarti udah namanya waktu terbenamnya matahari. Nah, waktu tersebut nggak boleh terlalu, ya, ketika menguning, artinya matahari menjadi kuning, yang menguning sampai terbenamnya. Itu waktu yang ketiga. Kemudian waktu yang keempat adalah ba'da sholat subuh hatta terbenam, setelah waktu subuh sampai naiknya matahari. Ya, setelah sholat subuh masih gelap, udah nggak boleh itu mengajarkan sholat
Ya, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, itu kadang waktu istiwa, isyraq. Nah, isyraq. Ya, sedikit itu terisyraq, maka nggak boleh lagi tuh sampai nanti seukuran ombak, gitu ya. Artinya nyambung lagi tuh, sebentar doang isyraq. Kemudian yang terakhir kelima, wa ba'da sholatil asr hatta tagruba, yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, sholat asar juga nggak boleh. Setelah sholat asar nggak boleh, masalah sholat sunnah yang dari yang diharamkan itu, yang sampai terbenamnya matahari. Ya, kalau diringkas daripada waktunya 5 ini, yang pertama waktu yang berhubungan dengan masa, ya, zaman. Itu tadi itu ketika terbit matahari, ketika waktu istiwa, dan ketika cahaya kuning, matahari jadi kuning. Itu namanya berhubungan dengan zaman waktu. Ada yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan bil-fi'il, yaitu setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar. Nah itu, maka waktu tersebut nggak boleh dilaksanakan yang namanya sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah sebab yang mutaakhir. Ya. Kemudian wala yahrumu malahu sababun mutaharimin mutaakhir kafaidatin, dan tidak haram yang ada sebab selain yang tidak terjadi sesudahnya, artinya sebabnya terjadi kafaidatin, yaitu sholat yang telah lewat, wa kusufin, dan sholat gerhana, wa sunnatul wudu'i, dan sholat sunnah wudu, wa tahiyatin, dan sholat tahiyat masjid, wa sajdatin tilawatin, dan sujud tilawah, wa syukur, dan sujud syukur. Nah, jadi yang diharapkan pada waktu yang 5 tadi mengerjakan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir belakangan. Kalau sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaqaddim, yang mempunyai sebab muqarrib berbarengan, maka tidak diharamkan, diperbolehkan. Ya, apalagi kalau itu sholatnya wajib, seperti membayar pondok misalnya. Nah, itu boleh bukan? Ya. Sebab sujud tilawah juga boleh kalau ada sebabnya belakangan dia. Sebabnya duluan. Mendengar ayat sajadah baru diperbolehkan sujud tilawah, begitu. Sujud syukur begitu juga, mendapatkan nikmat terlebih dahulu baru melakukan sujud syukur, maka boleh ya, karena sebabnya jadinya mutaqaddim duluan. Nah, illamnya sidbi tahdiroha ilayya ilisodiyah. Jika tidak bermaksud dengannya mengakhirkan sholat ilayya kepadanya untuk mengerjakan sholat, pihak untuk mengerjakan di waktu itu. Ya, artinya kalau dia bermaksud mengerjakan sholat, ya artinya itu diperbolehkan. Ya, tapi sengaja, saya sengaja pengen sholat habis asar, sholat sunnah habis asar. Apa sebab apa yang diperbolehkan? Sholat sunnah wudhu, saya batalin dulu wudhu saya, habis itu saya wudhu, asar sholat wudhu. Nah, kalau lihat seperti itu, ada yang mengatakan haram. Tuh, kenapa? Karena sengaja mengerjakan sholat di waktu yang diharamkan, meskipun dia boleh melakukan sholat tersebut. Ya, berbeda kalau tidak ada tujuan, yang tidak ada kesengajaan, maka diperbolehkan. Gitu ya. Ini ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ya. Jadi kalau ingin melakukan sholat, ya tanpa ada unsur kesengajaan sebelumnya, seperti sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, kalau di tengah itu mereka khususnya 2 tahun di Hadramut, mereka itu mengerjakan raja asar.
Kenapa pada asar? Meskipun meninggalnya malam atau meninggalnya pagi. Kalau kita kan langsung di 10 masuk sholat id, di 12 sholat id, kalau di 2 juga sholat id. Ya. Kalau mereka itu umumnya menunggu setelah asar. Kenapa? Karena orang kalau setelah asar udah pada pulang ke rumah dan udara udah begitu panas cuacanya. Apalagi musim panas. Orang sebelum jam 10 udah panas tuh. Nggak mau keluar rumah jarang. Apalagi itu jam 12 jam 1. Nah nanti jam asar udah ada. Makanya mereka sengaja sholatnya setelah asar. Boleh nggak? Boleh kalau sehitungan. Ya, diperbolehkan. Kalau memang ada tujuan dari apa? Biar orang banyak yang hadir untuk melaksanakan sholat jenazah, gitu. Jadi diperbolehkan. Meskipun tadi ada tujuannya, ya. Nah, selain daripada itu, boleh tadi, ya, untuk melaksanakan sholat di waktu yang diharamkan. Kemudian wajah belum malah sabab mutaakhirun anha dan apa sholat yang mempunyai sebab yang belakangan yang terjadi sesudah sholat fardu, kasolat istighraqi seperti sholat istighraq, warakatain ikhrafi dan sholat dengan 2 rakaat ikhram, wa sholat tidak sahih dan sholat apabila naik mimbar khatib ila tahiyat al-khatib kecuali sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bagusan tidak taksha fautat takbir ikhram. Maka disunahkan jika dia takut ketinggalan takbiratul ihram, ya, dengan sebab melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi yang diharapkan melakukan sholat pada waktu yang diharapkan adalah sholat yang mempunyai sebab terakhir atau sholat mutlak, ya, seperti sholat istighraq, sholat ihram, dan sholat yang khotib sedang naik mimbar. Ini nggak boleh. Kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid itu juga diringankan sholatnya, hanya cukup 2 rakaat dan dipercepat, nggak usah berpanjang itu sunnahnya. Kalau memang tidak takut tinggal sholat Jumat, artinya udah mau khotib udah khutbah, apa khotib lagi rumah, dia baru datang sholat sunnah. Nah, ketika dia sholat sunnah, khotib selesai, maka kerjakanlah sholat Jumat. Nah, itu boleh baru. Ya. Tapi kalau masih lama, aja lagi khotib berbicara, belum lagi khutbah pertama, misalnya lagi sepanjang itu, maka boleh sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, gitu ya. Karena kita ditakutkan akan daripada ketinggalan takbiratul ihram di dalam sholat Jumat, gitu. Nah, selebihnya ini nggak boleh. Ya. Nah, kita sudah paham ya. Jadi kalau waktu tersebut jangan waktu sholat yang sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah yang sebab belakangan. Dan juga tidak boleh sengaja ya melakukan sholat pada waktu tersebut. Wallahu a'lam.